Ya, puji Tuhan, saudara, kembali kita bisa bersekutu kembali dalam kesempatan ini. Ya, nah saudara, dalam kesempatan ini kita akan kembali belajar untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, nah saudara, pada saat ini kita akan berbicara mengenai anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya, anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya, saudara, ada istilah-istilah lain ya yang dipakai untuk tema ini. Ya, ada orang bilang anugerah yang efektif. Ya, nah saudara, kita perlu memperhatikan ini. Ya, apa itu anugerah? Ya, nah saudara, bagi banyak orang Kristen, kadang-kadang anugerah itu masih kabur. Apa itu anugerah? Ya. Anugerah yang bagaimana? Ya. Anugerah yang bagaimana yang Allah berikan pada kita? Nah, saudara, maka untuk itu kita perlu memperhatikan ini. Ya. Ini anugerah yang tidak dapat ditolak ini, saudara. Kalau kita mengerti, ini akan membuat kita menjadi orang yang benar-benar bersyukur bahwa memang keselamatan kita itu adalah karena Allah, karena faktor Allah, bukan karena faktor manusia, tapi karena Allah saja yang bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita menerima anugerah keselamatan, dan itu anugerah yang tidak bisa ditolak. Ya. Nah saudara, tentu kata anugerah ini, apalagi ada kata ditolak, anugerah yang tak dapat ditolak, ini banyak orang salah mengerti. Ya, kalau orang memikirkan kalau anugerah dari Yesus itu nggak bisa ditolak, seakan-akan Allah memaksa orang untuk masuk surga. Nah itu, ya. Anugerah yang tidak dapat ditolak ini seakan-akan Allah memaksa, seakan-akan manusia itu tidak punya kehendak bebas. Ada banyak orang sebenarnya nggak mau ke surga, tapi Allah mau memaksa sehingga orang itu akhirnya ke surga, padahal orang itu nggak mau. Nah saudara, kata anugerah yang tidak bisa ditolak ini, saudara, itu tidak dimaksudkan seperti itu, tidak punya maksud seperti itu, seakan-akan Allah memaksa orang untuk masuk surga. Saudara, itu bukan pengertian saudara, yang dimaksud di dalam konsep anugerah yang tidak bisa ditolak ini. Nah saudara, kita akan perhatikan beberapa hal. Ya, apa itu anugerah yang tidak bisa ditolak ini? Nah saudara, mari kita lihat di halaman yang pertama. Nah saudara, perhatikan yang pertama. Penyebab dari respon banyak orang terhadap Injil, sebagian menolak dan sebagian percaya. Nah saudara, penyebab seseorang itu percaya dan yang lainnya menolak. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya. Nah saudara, dalam rumah kadang-kadang ada yang percaya, ada yang tidak. Dua orang mendengarkan Injil, saudara, yang satu percaya, yang satu menolak. Yang satu saudara terhibur, yang satu tidak merasa apa-apa. Kita lihat dalam saudara kembar. Ya, saudara kembar. Siapa saudara kembar dalam kitab? Esau dan Yakub. Saudara, Esau percaya, Yakub menolak. Kenapa saudara? Apa yang menyebabkan sehingga orang itu percaya dan orang lainnya menolak? Nah saudara, inilah yang akan kita bicarakan dalam anugerah yang tidak bisa ditolak ini. Jadi saudara, apa yang menyebabkan orang itu percaya dan apa yang menyebabkan orang itu menolak Injil. Ya, nah inilah yang membuat nanti seseorang itu punya respon yang berbeda. Ya, apa kira-kira saudara? Apa yang menyebabkan orang itu percaya? Apa yang menyebabkan orang itu tidak percaya? Ya, dalam satu rumah ada yang percaya, ada yang tidak. Dalam rumah kami saudara, saya keluarga besar 13 bersaudara. Saudara, ada yang punya respon yang
luar biasa terhadap Injil, dan kebanyakan lebih banyak orang tidak punya respon yang baik terhadap Injil. Itu dalam satu rumah. Ya. Nah, saudara, memang ini kadang-kadang juga menyedihkan bagi yang menolak tentunya. Ya, kita punya saudara tapi dia menolak Injil. Ya. Dan memang saudara, normal kalau ada orang percaya dalam rumah, ada orang yang tidak percaya. Ya. Nah, persoalannya kenapa orang percaya, kenapa orang tidak percaya? Kenapa ada orang responnya terbuka terhadap Injil, kenapa yang lain tidak punya respon apa-apa? Nah, inilah saudara yang menyebabkan itu. Perhatikan saudara ini. Penyebabnya adalah terletak pada anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya. Nah, saudara, jadi sebenarnya yang membuat orang percaya dan yang membuat orang tidak percaya itu sebenarnya karena pekerjaan anugerah yang membuat itu berbeda. Ya. Anugerah yang membuat orang itu percaya, dan anugerah juga yang membuat orang itu akhirnya menolak. Ya. Nah, kenapa dengan anugerah ini, saudara? Kenapa dengan anugerah ini sehingga ada orang percaya, ada orang tidak? Nah, ini yang disebut dengan anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya, saudara, apa itu anugerah yang tidak bisa ditolak ini? Nah, jadi saudara, kita selama ini mungkin banyak belajar tentang anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah, tetapi hanya sampai di situ. Ya, kita nggak mencoba menyelidiki sebenarnya anugerah itu bagaimana. Apa yang dimaksud dengan anugerah itu? Nah, banyak orang Kristen yang sebenarnya hanya tahu kata anugerah, tapi tidak mengerti maksud dari anugerah itu sebenarnya. Nah, makanya kita di tempat ini harus belajar. Semakin memahami tentang anugerah Allah, itu akan semakin kita puas. Bagi orang yang dipilih, bagi orang yang percaya, itu akan membuat kita semakin menikmati keindahan anugerah Allah itu. Makanya orang-orang yang bisa melihat anugerah Allah, orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, mereka bisa menikmati keindahan anugerah itu. Sehingga mereka akhirnya hanya menginginkan Allah saja. Sehingga banyak orang hanya menginginkan Tuhan saja. Dan banyak orang akhirnya tidak menginginkan Tuhan sama sekali. Banyak orang menolak Yesus sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat anugerah yang indah, yang luar biasa itu yang diberikan bagi kita orang percaya. Ya, jadi saudara, apa itu anugerah yang tidak dapat ditolak? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Maksudnya apa? Nah, saudara, anugerah yang tidak dapat ditolak ini tidak punya arti bahwa Allah memaksa orang supaya menerima anugerah itu sehingga orang itu bisa masuk ke surga. Tidak. Itu tidak punya pengertian yang seperti itu. Tapi pengertiannya apa, saudara? Nah, saudara, arti dari anugerah yang tidak dapat ditolak. Perhatikan, saudara. Artinya secara sederhana dapat diartikan, perhatikan, Allah memampukan orang berdosa yang telah dipilih dan telah ditebus untuk percaya kepada panggilan Injil. Ya. Saudara, jadi anugerah yang tidak dapat ditolak ini artinya Allah memampukan, ya, Allah memampukan orang percaya atau orang berdosa itu, ya, orang berdosa yang telah dipilih dan telah ditebus untuk percaya kepada panggilan Injil. Jadi di sini saudara perhatikan pekerjaan Allah. Allah memampukan orang berdosa itu yang telah dipilih tadi untuk percaya pada Injil. Jadi saudara, faktor seseorang bisa percaya pada Injil itu disebabkan oleh faktor Allah memampukan. Ya. Jadi kenapa orang bisa percaya pada Injil? Karena Allah memberikan kemampuan bagi orang itu untuk bisa mempercayai Injil. Ya. Jadi itu yang namanya anugerah yang tak dapat ditolak. Bukan anugerah itu bukan bersifat memaksa, tidak. Tapi anugerah itu, saudara, itu diberikan kemampuan bagi orang itu sehingga orang itu sampai bisa percaya pada Tuhan. Jadi kepercayaan orang itu, saudara, dibuat Allah menjadi percaya sehingga mereka ketika terima Injil mereka bergembira, mereka bersukacita dengan Injil. Ya, mereka bisa menerima dengan sukarela Injil itu. Jadi bukan sistem maksa. Allah tidak memaksa dalam hal ini. Hanya memang istilah ini inilah istilah yang paling tepat digunakan. Karena dengan istilah ini akan membuat kita mengerti apa itu anugerah. Dengan istilah anugerah yang tidak dapat ditolak, kita memahami berarti anugerah itu memang karya Allah yang bekerja kepada kita setiap orang percaya, yang saudara, di mana Allah memampukan kita untuk bisa percaya itu. Nah, itu yang disebut anugerah yang tidak bisa ditolak. Nah, inilah saudara arti sederhana. Ya, arti sederhana daripada
anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, saudara, bagi orang percaya, ya bagi orang pilihan, saudara, anugerah itu saudara diberikan Allah sehingga orang itu percaya pada Injil. Jadi kalau saudara sampai bisa percaya, itu bukan karena kemampuan kita. Amin, saudara. Kalau sampai kita bisa percaya, itu karena Allah yang memampukan. Nah, Allah yang memampukan itu yang disebut anugerah. Allah yang memampukan setiap kita sehingga akhirnya kita bisa menerima Injil itu. Jadi mungkin selama ini yang kita pahami anugerah, ya anugerah begitu saja. Tapi saudara, kita mencoba masuk lebih dalam, apa sebenarnya spesifikasi daripada anugerah itu. Apa maksudnya anugerah itu? Nah, anugerah yang Allah sediakan bagi orang percaya itu adalah anugerah yang benar-benar Allah kerjakan. Bisa dikatakan hanya sepihak yang bekerja. Allah yang bekerja membuat kita untuk percaya. Di sini saudara, manusia tidak punya peran. Yang berperan dalam anugerah ini hanya Allah sendiri. Allah memampukan kita. Ya. Jadi dalam hal ini manusia itu pasif. Manusia berdosa itu pasif. Allah membuat, Allah mengerjakan anugerah dalam diri kita sehingga akhirnya kita bisa percaya. Nah, itu yang disebut anugerah yang tidak dapat ditolak. Makanya kalau misalnya saudara, ada orang-orang bilang, oh karena saya percaya, ya karena saya benar-benar yakin saya selamat. Saudara, sebenarnya keyakinan itu karena anugerah. Jadi jangan pernah berpikir kalau saudara percaya karena Anda memang bisa percaya. Tidak, saudara. Ya. Kenapa ada orang percaya? Kenapa ada orang menolak? Ya, Yakub percaya, Esau menolak. Ya. Ismail menolak, Ishak menerima. Kenapa? Itu saudara ada sisi pekerjaan Allah. Dan itu Allah sendiri yang bekerja semata-mata ke dalam diri kita. Makanya kalau misalnya sampai saudara selamat, Anda mengerti itu karena anugerah. Ya. Bukan karena Anda bisa, bukan karena Anda mampu percaya, bukan karena Anda baik, bukan karena memang nanti Anda baik di kemudian hari. Karena yang lain lebih jahat daripada Anda. Enggak, saudara, semua kita sama. Manusia yang berdosa. Semua sudah berjahat. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Jadi posisi kita sebelumnya bukan orang yang mencari Allah. Bukan orang yang mau bertemu dengan Allah. Kita semua orang berdosa, dikurung dalam dosa. Dan kita tidak punya niat untuk mencari Allah. Kita tidak punya niat untuk menyembah Allah. Kenapa, saudara? Karena kita sudah dikurung di dalam dosa. Kita adalah lahir dari natur dosa. Kita punya natur dosa yang sama untuk setiap manusia. Jadi saudara, pada umumnya semua orang itu menolak yang namanya Allah. Nah, karena itu saudara, maka Allah beranugerah, Allah memampukan orang-orang tertentu untuk membuat orang itu bisa sampai percaya pada Yesus. Nah, itu yang disebut anugerah yang tidak dapat ditolak. Itu arti secara sederhana. Oke, lanjut. Ya, saudara, perhatikan. Ini pengertian yang lengkap. Pengertian yang lengkap yang kita temukan di dalam pengakuan iman dan katekismus Westminster. Pengakuan iman dan katekismus Westminster. Saudara, dikatakan di sini. Ini kita dapat dari apa nih, dari pengakuan iman ini. Dikatakan mereka semua, ini anugerah yang tidak dapat ditolak. Mereka semua yang Allah predestinasikan, maksudnya Allah pilih. Mereka semua yang Allah pilih untuk hidup yang kekal, dan hanya mereka saja Allah berkenan untuk memanggil mereka secara efektif menurut waktu yang Dia tetapkan dan setujui melalui firman dan rohnya, dari keadaan mati rohani dan bersifat menyelamatkan untuk memahami tentang Allah, menghilangkan hati batu yang keras, menghilangkan hati batu atau keras mereka, dan memberikan pada mereka hati yang tetap, memperbaharui kehendak mereka oleh kekuatannya yang maha kuasa, menentukan mereka dan secara efektif menarik mereka kepada Yesus Kristus, tetapi dengan cara yang sedemikian sehingga mereka datang dengan sukarela karena telah dibuat mau oleh anugerahnya. Ya, jadi saudara, ini pengertian yang cukup panjang dan ini lengkap. Apa itu anugerah yang tidak dapat ditolak? Nah, saudara, ini pengertiannya. Saya berharap saudara tahu ini. Ya, saudara, ini juga bahan-bahan ini
boleh saudara pakai untuk bisa berdiskusi tentang judul ini, tema ini, atau bisa juga Anda pakai untuk berkhotbah. Ya. Jadi saudara, kita menemukan dalam pengakuan iman ini, ya saudara, bahwa saudara siapa yang Allah pilih? Mereka semua yang Allah pilih untuk hidup yang kekal. Ya. Saudara, Tuhan memanggil mereka secara efektif. Jadi orang itu dipanggil, ya, sehingga orang itu akhirnya percaya. Itu namanya panggilan efektif. Ada dua panggilan, panggilan Injil dan panggilan efektif. Panggilan Injil untuk semua orang, tapi panggilan efektif itu hanya untuk orang yang percaya. Semua orang akan mendengarkan Injil, tetapi tidak semua mendapatkan panggilan efektif. Panggilan efektif itu hanya orang-orang yang benar-benar percaya terhadap panggilan Injil. Mereka terima Yesus dalam hidup mereka. Itu yang namanya panggilan efektif. Ya. Nah, saudara, Allah memampukan orang itu melalui apa dikatakan tadi di sini, melalui firman dan rohnya. Ya, orang itu dari keadaan mati rohani. Jadi orang itu mati rohani. Orang berdosa semua mati rohani. Mati rohani artinya terpisah dengan Allah, tidak punya hubungan dengan Allah, tidak punya relasi dengan Allah. Itu namanya mati rohani. Semua orang dalam keadaan mati rohani. Nah, orang yang mati rohani tadi, saudara, dipilih Allah. Ya, tadi kata dipredestinasi, dipilih Allah, saudara, untuk saudara menerima panggilan efektif. Yaitu tadi setelah Injil diberitakan tadi, Injil diberitakan pada orang itu, lalu orang itu percaya. Nah, itu yang disebut panggilan efektif. Nah, ada orang mendengarkan Injil tapi tidak percaya, berarti dia tidak mendapatkan panggilan efektif. Dia hanya mendapatkan panggilan Injil saja. Ya. Nah, saudara, orang yang setelah mendapatkan panggilan efektif ini, ya, saudara, dikatakan dari keadaan mati rohani dan bersifat menyelamatkan untuk memahami tentang Allah. Ya, jadi supaya orang itu bisa memahami Allah. Ingat, saudara, hal rohani itu hanya saudara bisa dipahami secara roh. Ya, memahami tentang Allah itu hanya dipahami secara roh. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang tidak punya roh Allah, dia tidak bisa memahami hal-hal yang dari Allah. Jadi saudara, Allah membuat orang itu memahami tentang Allah. Jadi itu yang dibuat oleh Allah itu kepada orang berdosa itu. Jadi Allah membuat orang itu sampai memahami Allah. Allah membuat orang itu sampai memahami firman Allah, memahami tentang keselamatan, memahami tentang dosa. Itu Allah yang buat. Jadi kalau saudara sampai mengerti, perhatikan kembali, kalau saudara sampai mengerti, itu bukan karena Anda. Amin, saudara. Itu karena anugerah. Berarti Allah mengarahkan mata padamu, Allah mengindahkan saudara. Makanya pernah Daud berkata, siapakah aku? Ya, siapakah aku ini, Tuhan? Ya, siapa kita ini? Kita orang berdosa, tapi Tuhan pilih. Mata Tuhan tertuju pada kita. Ada banyak orang di sekitar kita, ada banyak saudara di sekitar kita, tapi Allah pilih kita, yang lain tidak dipilih. Nah, makanya saudara perhatikan, ini sebuah anugerah yang besar. Ini sebuah berkat yang terbesar. Makanya sayang sekali banyak orang-orang Kristen hari ini dilarikan dibawa kepada teologi kemakmuran. Jadi banyak orang Kristen itu yang mencari Tuhan karena uang. Karena mereka mendorong setiap orang bahwa orang itu yang percaya pada Yesus pasti diberkati. Jadi penekanan dalam teologi kemakmuran, penekanan materi. Jadi kalau orang percaya pada Yesus pasti diberkati secara materi, pasti banyak uang, pasti sehat. Nah, saudara, jadi saudara akhirnya pengajaran tentang Injil yang benar, ya, Injil keselamatan, itu menjadi hilang atau tidak punya lagi makna. Kenapa? Karena saudara, Injil itu sudah dimulai diarahkan kepada Injil itu Injil kemakmuran, di mana orang-orang percaya itu menerima berkat secara jasmani, menerima berkat ekonomi yang berlimpah-limpah. Sehingga saudara, banyak orang akhirnya mencari Tuhan bukan lagi karena benar-benar cari Tuhan. Ikut Yesus pasti banyak uang. Kalau ikut Yesus pasti dapat istri cantik. Kalau ikut Yesus nanti pasti dapat mobil mewah. Itu salah besar. Saudara, itu membuat orang cari Tuhan bukan lagi cari Tuhan, tapi yang mereka mencari Tuhan untuk cari materi. Itu bahaya. Ya, makanya orang-orang kalau misalnya itu nggak diberkati, orang itu nggak diberkati, mereka merasa kecewa.
Mereka mempertanyakan, apakah saya ini beriman atau tidak? Mereka akan mempertanyakan itu, kamu ini orang beriman atau bukan? Kamu ini sepertinya kalau dilihat dari materi nggak ada, kamu ini bukan orang beriman. Ini kamu orang terkutuk. Mereka akan memvonis begitu, saudara. Jadi ini teologi kemakmuran bahaya. Nah, teologi seperti itu akan membuat orang beralih dari Injil yang murni. Mereka akan kehilangan, saudara, Injil yang murni. Injil yang murni itu adalah Injil keselamatan. Keselamatan yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Makanya kalau bicara-bicara hati-hati, mari jangan mengajak orang untuk tergiur dengan dunia ini. Ya, saudara, kalau buat anak Tuhan, Firman Tuhan berkata, ya, segala sesuatu yang kita butuhkan itu Allah tahu. Amin, saudara. Makanya Firman Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, minum dan pakai, ya, karena itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Buat orang yang tidak mengenal Allah, yang utama adalah materi. Kalau kita juga anak Tuhan yang kenal Allah, yang paling penting dalam kita adalah materi, kita sama seperti orang dunia. Ya, jadi yang kita cari itu bukan materi, yang kita cari itu Tuhan, keselamatan kita. Tuhan yang memberikan kita anugerah. Itulah yang menjadi dasar kita. Ya, jadi saudara, kita punya lawan hari ini. Kita melawan teologi-teologi yang menentang akan Injil yang murni. Halo, amin? Siap menghadapi itu? Saudara, karena hari ini gereja itu sudah dipenuhi oleh Injil-Injil yang lain. Ya, sudah dipenuhi oleh Injil kemakmuran. Sehingga banyak orang hari ini mengukur seseorang percaya pada Tuhan itu dari sisi materi. Kalau dia orang pendeta yang banyak uangnya, itu pendeta yang luar biasa, itu yang pendeta yang dapat anugerah dari Allah. Nah, itu bahaya. Jadi melihat orang dari sisi hartanya. Nah, saudara, ingat ya bahwa yang menjadi harta terbesar kita, yang menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Dan Allah menyediakan itu buat kita. Itulah berkat yang terbesar. Ya, makanya kalau saudara sampai percaya pada Tuhan Yesus, kalau sampai saudara adalah orang dipilih, itu akan membuat Anda akan bersukacita setiap hari. Ya, bahkan mungkin kekurangan pun bisa kita lewati. Ya, saudara, apa yang dipunyai orang lain dan kita nggak punya, itu nggak membuat kita iri hati. Kenapa? Karena yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya kita sudah punya. Halo, amin? Amin. Ya, nah ini yang membuat kita bersukacita, saudara. Ya. Boleh segalanya kita nggak punya, yang lain nggak punya, tapi kita punya keselamatan. Nah, banyak orang lebih tergiur pada dunia ini. Ya. Tapi kiranya kita di tempat ini, anak-anak Tuhan, kita bukan mencari dunia. Ya, kita bukan menginginkan dunia ini, karena dunia yang sementara. Kita menginginkan apa, saudara? Kita menginginkan keselamatan yang sejati. Itu adalah harta yang luar biasa. Itu harta sejati. Itu harta yang tidak ada bandingannya dengan harta-harta dunia ini. Ya. Nah, jadi firman Allah ini bukan hanya untuk pendeta. Firman Allah ini bukan hanya untuk aktivis gereja. Firman Allah ini untuk kita semua. Kita membutuhkan kebenaran firman ini. Siapapun kita, profesi apapun kita membutuhkan firman kebenaran atau Injil yang murni. Jadi Anda jangan, karena misalnya Anda bukan pendeta, lalu Anda nggak mau baca Alkitab, Anda nggak mau belajar firman. Jangan, saudara. Ini firman Allah ini buat kita semua, ya, dalam berbagai profesi yang berbeda-beda. Oke, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini tadi, Allah, saudara, perhatikan, Allah membuat orang itu memahami Injil, memahami tentang Allah. Saudara, terus di dalam panggilan ini, dalam anugerah yang tidak dapat ditolak ini, Allah menghilangkan hati batu atau keras dalam hati manusia dan memberikan hati yang taat. Jadi saudara, sifatnya panggilan anugerah ini bukan memaksa, tapi panggilan ini atau anugerah yang tak bisa ditolak ini, saudara, bekerja secara luar biasa sehingga dia menyingkirkan hati yang keras. Ya, makanya kalau misalnya saudara udah ikut Tuhan tapi hati Anda makin lama makin lembut, ya, itu berarti Anda sedang diperbarui. Anda sudah menerima anugerah yang tak dapat ditolak ini. Ya, saudara, Allah memperbarui hati kita. Hati yang keras disingkirkan, hati yang baru Dia berikan. Dia memberi kita roh yang baru, Dia memberi kita hati yang baru. Nah, ini cara kerja anugerah itu.
Jadi kita nggak hanya sekedar tahu anugerah, tapi bagaimana dengan anugerah itu? Anugerah itu saudara, itu merupakan sebuah pekerjaan Allah, di mana Allah membuat kita memahami tentang Allah, dan saudara dia membuang segala kekerasan hati kita, ketidaktaatan kita, lalu Tuhan menaruh dalam hati kita hati yang baru, hati yang taat, kehendak-kehendak yang baru, hati yang baru, hati yang cinta Tuhan. Itu Tuhan berikan pada kita. Kalau Tuhan belum memberikan ini, kita tidak akan bakalan bisa percaya. Walaupun dengarkan Injil, ya, Anda tidak akan bakalan bisa percaya. Jadi orang yang sampai percaya itu, kalau sampai seseorang percaya, karena di dalam dirinya Allah sudah bekerja lebih dulu. Halo, amin? Ya, kalau sampai saudara percaya, dengarkan baik-baik, berarti Allah sudah bekerja dalam diri Anda lebih dulu. Makanya keselamatan itu bukan perbuatan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi kadang-kadang kan dalam aliran Kristen hari ini, wah saya percaya dan saya baik, ya. Lalu dia merasa karena itulah maka dia akan selamat. Enggak, saudara, keselamatan itu adalah anugerah. Iman itu hanya hanya media, ya, atau hanya alat untuk menerima anugerah itu. Ya, jadi penyebab anugerah itu bukan medianya. Ya. Misalnya paralon mengalirkan air, yang dibutuhkan bukan paralonnya. Kita nggak meminum paralonnya, kita minum air. Paralon itu hanya media untuk penyaluran air. Nah persoalannya, banyak orang di situ dia pikir karena imannya dia selamat. Saudara, itu hanya media untuk menerima aliran anugerah itu. Jadi penyebab dari keselamatan itu bukan iman. Penyebab dari keselamatan itu adalah anugerah yang tidak bisa ditolak. Allah bekerja dalam diri orang itu, membuat orang itu memahami Allah, menjauhkan dari hati orang itu hati yang keras, hati batu, lalu memberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang membuat orang itu mengerti tentang Allah. Nah itu yang disebut anugerah yang tidak bisa ditolak, atau disebut panggilan efektif, atau anugerah yang efektif. Nah ini yang saudara, inilah ciri anugerah itu, inilah karakter anugerah itu. Jadi bukan hanya anugerah Tuhan menebus kita di atas Kristus, bukan. Penebusan itu salah satu karya dari anugerah Allah. Tapi ada anugerah-anugerah Allah yang bekerja sebelum kita percaya, sebelum Yesus mati, Allah bekerja dalam diri kita. Nah itu semua anugerah. Jadi anugerah itu luas. Ya, anugerah itu luas, saudara, dalam. Ya. Jadi saudara, tetapi dengan cara yang sedemikian, ya, Allah mengubah hati manusia tadi dengan cara yang sedemikian sehingga mereka datang dengan sukarela. Jadi Allah membuat orang itu datang kepada Yesus secara sukarela, bukan dengan paksa. Ya. Nah banyak orang salah mengerti tentang anugerah yang tidak dapat ditolak. Dipikirkan seperti Allah memaksa. Orang tidak mau ke surga tapi Allah paksa. Ya, Allah paksa. Nah itu saudara tidak punya pengertian seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan anugerah yang tidak dapat ditolak itu artinya Allah bekerja sedemikian rupa, membuat orang itu memiliki hati yang baru. Ya. Membuat orang itu memiliki hati yang roh yang baru, hati baru. Tuhan singkirkan hati yang keras dalam diri orang itu. Nah setelah itu baru orang itu bisa percaya. Jadi kalau orang belum diperbaharui rohnya, kalau orang belum diperbaharui hatinya, orang itu nggak bisa percaya. Makanya nanti kita melihat kok di dalam rumah itu ada orang percaya, ada orang enggak. Ya, kenapa orang-orang mendengar Injil? Ada orang yang percaya, ada orang yang mendengar, ada orang yang percaya. Ada orang begitu hangat terhadap firman Allah, ada orang begitu dingin terhadap firman Allah. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ini masalahnya di sini. Allah bekerja atau tidak di dalam diri orang itu. Allah mengerjakan sesuatu di dalam diri orang itu. Makanya anugerah ini bukan untuk semua orang. Ini bukan untuk universal. Tapi anugerah ini hanya untuk orang-orang pilihan. Halo, amin? Amin. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi saudara ya. Nah, perhatikan saudara di sini ya, panggilan efektif. Ya. Saudara, panggilan efektif anugerah yang terdapat di tolak ini, saudara, itu membuat orang menerima panggilan, namanya panggilan efektif. Ingat tadi ada dua panggilan, panggilan Injil dan panggilan efektif. Nah, panggilan Injil semua orang dengarkan Injil. Panggilan efektif, orang yang mendengar Injil menjadi percaya, itu yang disebut panggilan efektif. Ya. Orang yang mendengar Injil tapi tidak percaya, berarti dia nggak mendapatkan panggilan efektif. Berarti orang itu hanya mendengarkan Injil, hanya mendapat panggilan Injil, tapi dia nggak sampai
dapat panggilan efektif. Nah, apa itu panggilan efektif? Nih saudara, panggilan efektif ini hanya oleh anugerah Allah secara cuma-cuma dan khusus. Ya, jadi bukan semua orang ini khusus. Ya, anugerah ini juga cuma-cuma. Anugerah Allah cuma-cuma dan khusus, bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk orang pilihan. Sama sekali bukan dari apa yang dilihat sebelumnya dari manusia. Maksudnya bukan karena Allah melakukan panggilan ini kepada orang-orang karena orang itu nanti baru Tuhan lihat. Nanti kalau orang itu besar, karena orang itu baik. Nah inilah yang akan Tuhan pilih. Tidak saudara, bukan karena Allah itu sudah melihat baik orang itu di kemudian hari. Tidak. Panggilan itu tidak seperti itu. Bukan karena orang itu dilihat sebelumnya bahwa dia nanti akan jadi baik. Ya, saudara, sama sekali bukan dari apa yang dilihat sebelumnya dari manusia. Ya, artinya bukan karena ada perbuatan baik dalam diri manusia itu. Yang pada saat yang sama bersifat pasif sampai dibangkitkan dan diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi saudara, orang yang menerima panggilan efektif ini, perhatikan, saudara, itu Allah bekerja dengan cuma-cuma. Ya, anugerah Allah bekerja dengan cuma-cuma dan khusus, yaitu kepada orang-orang yang dipilih. Nah, saudara, dan dikatakan di sini, ya, yang pada saat yang sama bersifat pasif. Jadi orang yang mendapatkan panggilan efektif itu, saudara, pada saat itu ketika Allah bekerja memberikan anugerahnya pada orang itu, lalu orang itu saudara dalam keadaan pasif. Orang itu hanya terima saja, nggak ada sesuatu yang dibuat untuk dapat panggilan ini, nggak ada. Jadi sini saudara, dalam panggilan efektif ini manusia itu pasif sampai dibangkitkan dan diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi orang itu akhirnya, saudara, setelah dipanggil tadi itu, ya, Allah memberikan anugerah pada orang itu, manusia itu belum apa-apa di situ. Sampai orang itu dibangkitkan, diperbaharui, ya. Nah, saudara, orang itu oleh panggilan efektif itu, saudara, Allah membuat orang itu dibangkitkan, diperbaharui oleh Roh Kudus dengan cara demikian. Ya, dikatakan ia dimampukan untuk memeluk anugerah Allah, untuk memeluk anugerah yang ditawarkan dan disampaikan dalam panggilan itu. Jadi saudara, artinya faktor dalam panggilan efektif ini adalah Allah satu-satunya. Allah yang bekerja tanpa peran manusia. Manusia dalam kondisi itu, dalam saat itu, manusia tidak bisa memilih. Karena manusia sudah mati rohani, tidak bisa apa-apa. Nah, karena manusia itu sudah mati rohani tadi, lalu Allah yang beranugerah tadi memampukan orang itu, ya, membangkitkan orang itu, menghidupkan kembali roh orang itu, sehingga orang itu akhirnya bisa menerima tawaran anugerah ini, ya, dengan sukarela. Jadi saudara, ini luar biasa. Saya dulu berpikir kalau saya selama itu, saya pikir karena iman saya. Tapi setelah saya mendalami, itu rupanya karena anugerah. Kalau sampai percaya, itu karena anugerah. Allah yang membuat saya bisa percaya. Allah yang membuat saya untuk percaya. Kenapa? Karena Allah telah memperbarui roh saya di dalam. Ya, Allah telah memperbarui roh saya. Allah telah membangkitkan roh saya. Jadi sebelum kita percaya itu, Allah sudah bekerja dulu, mengubah roh kita dulu, membangkitkan rohani kita dulu. Ya, jadi diperbarui dulu roh, baru percaya. Nah, kalau pandangan orang Armenia, saat orang percaya itulah lahir baru orang. Itulah masa pembaruan orang. Jadi orang yang percaya itu akan diperbarui. Saudara, itu salah. Kalau kita melihat dari sini, saudara, Allah bekerja dulu dalam diri orang itu, mengubah roh orang itu, mengubah hati orang itu, sehingga akhirnya orang itu nanti bisa percaya. Ya, jadi perbedaan dengan Armenia, pengajaran Armenia bahwa orang yang diselamatkan itu, saudara, kuncinya percaya dulu, baru dilahirbarukan. Nah, kalau dalam kebenaran Alkitab, saudara, orang dilahirbarukan dulu, dibangkitkan dulu rohnya, dilahirkan dulu rohnya. Setelah rohnya lahir, baru dia bisa percaya. Jadi pikirannya itu dirubah, sehingga orang itu akhirnya percaya. Oke, lanjut. Itu yang disebut panggilan efektif. Nah, saudara, penjelasan dari pengertian di atas, maksudnya penjelasan dari anugerah yang tidak dapat ditolak itu. Ya, tadi dari pengertian sederhana, terus pengertian berdasarkan pengakuan iman tadi, ya. Apa tadi? Westminster. Ya, itu dari pengakuan iman, ya, Westminster. Nah, saudara, ini kita bisa melihat penjelasan sebagai berikut, ya. Pertama, ini yang pertama,
Ini merupakan karya Allah semata-mata. Semua ungkapan Alkitab yang dipakai untuk konsep ini, misalnya dilahirkan kembali. Ya, saudara, pada waktu kita lahir kembali, saudara, apakah kita buat sesuatu? Tidak. Ketika saudara lahir, apakah Anda punya persetujuan untuk lahir? Tidak. Ketika seseorang lahir, itu bukan karena manusia yang dilahirkan penyebabnya, tapi itu lahir begitu saja. Sama seperti itu juga kita lahir baru. Kita dilahir barukan oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa di situ. Kita begitu saja lahir. Itu namanya lahir baru. Ya. Nah makanya saudara, jadi kalau kita melihat di sini, penyebab dari orang itu nanti bisa percaya pada Yesus itu karena orang itu dilahir barukan dulu. Makanya Yohanes 3 ayat 3, tolong baca dulu, Pak Heri. Yohanes 3 ayat 3. Ini syarat orang masuk surga. Jawab Yesus katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi nggak bisa melihat kerajaan Allah. Maksudnya nggak bisa percaya. Maksudnya nggak bisa terima Yesus, nggak bisa terima Allah kalau orang itu belum rohnya dilahirkan. Nah, kalau yang namanya lahir, saudara, orang yang lahir tidak punya peran apa-apa. Orang yang dilahirkan pasif sama sekali. Sama seperti kita lahir waktu kita bayi, demikian kita juga lahir baru. Ketika kita dilahirkan baru, kita nggak buat apa-apa. Itu pekerjaan Allah sepihak, pekerjaan Allah semata. Tidak ada peran manusia di dalam. Jadi saudara, manusia secara pasif, tapi Allah bekerja untuk membuat orang itu lahir baru. Jadi kelahiran baru itu, saudara, syarat orang untuk bisa melihat surga, syarat orang untuk bisa percaya. Ya, kelahiran baru itu adalah syarat orang untuk bersekutu dengan Allah. Jadi kelahiran baru itu menjadi kunci utama. Itu menjadi faktor utama seseorang sehingga akhirnya nanti saudara orang itu bisa diselamatkan atau percaya. Nah, saudara, ada istilah lagi dilahirkan kembali. Selain dilahirkan kembali, dibangkitkan. Ya, seseorang yang mati dibangkitkan. Apakah ada peran dari orang mati itu? Tidak ada. Ini jadi peran siapa saat ini? Ini peran Allah semata. Ini karya Allah semata. Ketika orang dibangkitkan kembali, rohnya dibangkitkan kembali, itu saudara karya Allah semata. Istilah ketiga dihidupkan. Ya, seseorang dihidupkan dari mati, dihidupkan. Itu jelas saudara, itu karena karya Allah. Ya, diciptakan kembali. Ini istilah-istilah ini. Diciptakan kembali. Ini membuat kita memahami bahwa ini karya Allah semata, bukan karya kita manusia. Makanya kalau berkata keselamatan itu bukan karena pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Ya, diciptakan kembali. Ya. Jadi saudara, ini ayat-ayatnya. Ini dasarnya. Ya, di sini kita melihat keselamatan dalam anugerah itu adalah merupakan faktor dari karya Allah semata. Ya, ini karya sepihak. Ini karya Allah semata, tanpa campur tangan manusia yang dilahirkan, tanpa persetujuan manusia yang dilahirkan. Jadi orang itu lahir begitu saja. Nah, setelah orang itu dilahirkan, lahir baru bisa percaya. Nah, saudara perhatikan. Kata-kata ini saudara, tadi dilahirkan kembali, dibangkitkan, dihidupkan, diciptakan kembali. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan semua itu. Kelahiran rohani merupakan hasil dari kehendak Allah. Yohanes 1 ayat 13. Semua teks di atas menyebutkan Allah sebagai subjek, sebagai pelaku, saudara. Allah yang melakukan itu semua. Nah, itu yang disebut anugerah yang tidak bisa ditolak. Ini dasarnya. Jadi yang pertama ini saudara, dasarnya di mana Allah melahirkan rohani kita, menghidupkan kita kembali, dan di sana Allah bekerja sendiri, ya, dari pihak Allah secara luar biasa bekerja dalam diri kita, saudara, sehingga akhirnya kita lahir, artinya tanpa peran kita manusia. Oke, lanjut. Ya, arti dari kelahiran, arti dari anugerah yang tidak dapat ditolak yang kedua. Saudara, yang kedua, ini merupakan karya Allah yang mempengaruhi pikiran manusia. Jadi saudara, Allah mempengaruhi pikiran kita. Allah mempengaruhi pikiran kita. Karya Roh Kudus dalam diri orang berdosa membuat mereka mampu memahami hal rohani. Tanpa intervensi Roh Kudus, orang berdosa tidak akan mampu memahami hal-hal rohani, sekalipun mereka mendengar dan melihat hal itu. Mereka tidak mengenal Allah, sekalipun mereka memiliki pengetahuan yang banyak tentang Allah. Pikiran duniawi mereka selalu memusuhi Allah.
Mereka tidak mampu memahami hal rohani karena mereka adalah manusia duniawi. Hanya Roh Kudus yang memampukan orang berdosa untuk memahami hal-hal rohani. Jadi saudara, jadi Allah mempengaruhi manusia yang berdosa itu sehingga orang itu bisa menerima, dalam pikiran orang itu bisa menerima, memahami tentang Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi makanya saudara, seseorang tidak bisa menyebut Tuhan kalau bukan karya Roh Kudus. Ya. Punya pikiran duniawi tidak bisa menerima pikiran-pikiran dari yang rohani. Jadi saudara, disinilah kita melihat bahwa Allah bekerja, saudara, mempengaruhi ya manusia berdosa sehingga pikirannya, saudara, ya melalui bantuan intervensi dari Roh Kudus dan tadi membuat orang itu sehingga akhirnya bisa menerima hal-hal rohani atau hal-hal yang dari Allah. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Ya. Ya, ketiga saudara, dalam kaitan dengan kehendak, anugerah yang tidak dapat ditolak bersifat memperbarui, pembaruan dan penentuan kehendak yang penuh kuasa. Allah yang menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Itu di kitab Yeskiel ada, ya. Dia mengerjakan kemauan untuk taat. Jadi Allah membuat kita menjadi taat. Ya. Allah menyadarkan orang berdosa tentang keadaan mereka yang mengenaskan dan hina, serta mengarahkan mereka untuk mengasihi kebenaran dan Allah. Jadi saudara, ini kalau sampai orang bisa percaya, mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang hal rohani, ya, mengerti kebenaran sejati, itu karena Allah yang memperbarui pikiran orang itu. Jadi kalau Allah tidak bekerja, maka orang itu tidak tahu apa. Makanya saudara, persoalannya, ya, seseorang, kenapa ada orang percaya dan kenapa ada orang tidak percaya, itu penyebabnya adalah anugerah Allah. Apakah anugerah Allah bekerja pada orang itu atau tidak? Ya. Kalau Allah belum beranugerah mengerjakan ya kelahiran baru dalam diri orang itu, merubah pikiran orang itu, maka orang itu tetap tidak percaya. Jadi kuncinya di situ anugerah, bukan manusia. Nah, persoalannya saudara, kebanyakan dalam khotbah-khotbah keselamatan itu lebih ditekankan pada peran manusia. Ya, yang paling ditekankan itu adalah percayanya manusia. Saudara, dalam keselamatan ini yang ditekankan itu faktor karya Allah. Yang bahwa Allah bekerja secara luar biasa dalam diri orang itu, sehingga orang itu akhirnya bisa percaya. Nah, saudara, jadi kalau sampai saudara percaya, ingat, itu karena anugerah. Jadi anugerah itu bukan hanya menebus dosa kita, tapi anugerah itu mengerjakan hal rohani dalam diri kita. Allah memperbarui roh kita di dalam. Kalau penebusan di atas kayu salib itu, kematian Yesus di atas kayu salib itu hanya untuk penebusan kita. Ya. Tapi sampai kita bisa menerima karya salib itu karena roh Allah bekerja, memperbarui hati kita, mulai barukan kita, menghidupkan rohani kita kembali. Ya. Sehingga saudara, orang berdosa ini sadar. Jadi Allah mengerjakan dalam kemauan kita, sehingga kita sadar dosa, sehingga kita sadar butuh anugerah keselamatan, sehingga kita tahu bahwa betapa hinanya kita, betapa kita ini orang berdosa, betapa kita najis di hadapan Allah. Itu membuat kita ngerti. Banyak orang kan tidak merasa dirinya itu berdosa. Lihat tuh orang-orang di sana beribadah. Mereka sembahyang dalam sehari bisa beberapa kali. Tapi kan mereka tidak mengerti dosa. Mereka nggak memahami bahwa mereka itu orang berdosa. Mereka nggak memahami bahwa mereka itu orang najis. Bagi orang najis adalah najis. Bagi orang kudus semua kudus. Bagi orang najis semua najis. Nah, kita manusia yang najis, kita manusia yang tidak kudus. Semua kita tidak kudus. Nah, banyak orang datang pada Tuhan tanpa memahami penebusan Allah, sehingga banyak orang tidak menyadari dia adalah orang berdosa. Banyak orang tidak menyadari akibat dosa. Memang banyak orang bicara tentang dosa, tahu dosa, tapi tidak memahami. Dan ini butuh anugerah supaya pikiran kita diperbarui, supaya pikiran kita itu bisa berubah, sampai kita sadar Allah itu siapa, sampai kita sadar anugerah Allah itu buat kita luar biasa.
Ya, sampai kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak mungkin bisa datang pada Tuhan dengan sendirinya tanpa bantuan anugerah dari Allah. Nah, inilah saudara yang dikerjakan oleh anugerah ini, oleh anugerah yang tidak bisa ditolak ini. Jadi anugerah yang tidak bisa ditolak ini bukan Allah memaksa manusia, tidak. Tapi orang yang berdosa itu diubah, rohnya diubah, pikirannya dirubah, ya, sehingga akhirnya orang itu memahami Allah dan memahami kebenaran, memahami tentang dosa, memahami tentang keselamatan. Halo, amin. Ya, lanjut terakhir saudara. Oke, yang terakhir. Nah, perhatikan saudara, dalam realisasi anugerah ini manusia bersikap pasif. Jadi saudara, anugerah yang tidak bisa ditolak ini, saudara, di mana manusia itu pasif. Manusia tidak melakukan apapun dalam proses ini. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Karena kenapa saudara? Karena tadi manusia sudah mati rohani. Manusia sudah bejat rohani. Tidak ada yang baik dalam diri orang itu. Nah saudara, Yesus mengajarkan Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali. Ya. Dilahirkan kembali sama dengan bentuk pasif. Ya, di mana manusia pasif saudara. Supaya dapat masuk ke dalam kerajaan. Orang yang belum lahir baru tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kuncinya di sini. Orang kalau sampai percaya itu berarti sudah dilahirkan baru dulu. Ya. Nah, bentuk pasif ini pasti mengasumsikan Allah sebagai satu. Secara logis, manusia yang mati dalam dosa pasti tidak akan mampu menghidupkan dirinya sendiri. Amin saudara? Ya, secara logis, bagaimana orang mati bisa menghidupkan dirinya sendiri? Bagaimana seorang bayi bisa melahirkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Itu secara logis. Nah, secara logis itu saudara, dalam arti secara rohani, manusia tidak mungkin bisa melahirkan diri sendiri. Manusia tidak mungkin membangkitkan diri sendiri. Dan itu karena karya Allah, karena Allah yang bekerja di dalam diri orang itu. Oke saudara, perhatikan lagi. Ciptaan, apalagi yang sudah rusak, tidak mungkin menciptakan kembali dirinya sendiri. Dalam proses kelahiran, seseorang bayi ada di dalam dunia karena dilahirkan. Ya, dengan kata lain, anugerah yang tidak dapat ditolak bersifat monergis atau karya satu pihak, yaitu Allah. Allah bukan karya dua pihak. Jadi saudara, dalam hal kita diselamatkan ini, ya, saudara, Allah beranugerah, ya, dan anugerah Allah itu anugerah yang tidak bisa ditolak. Ketika Allah bekerja dalam diri seseorang, telah memberikan anugerah sehingga orang itu dilahirkan kembali, berbarui kembali, maka akhirnya orang itu sampai bisa percaya. Jadi saudara, pertanyaannya, kenapa ada orang percaya dan kenapa ada orang tidak percaya? Kenapa saudara? Faktornya apa? Kenapa ada orang percaya pada Injil? Ada dua orang mendengarkan Injil, satu percaya, satu tidak. Dalam rumah tangga, ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Kenapa saudara? Disebabkan karena faktor anugerah. Allah bekerja enggak? Jadi yang membuat orang sampai bisa percaya itu karena anugerah Allah yang bekerja dalam diri orang. Jadi kalau kita melihat anugerah ini, bukan hanya anugerah Tuhan Yesus menebus dosa kita, bukan. Tapi anugerah itu saudara bekerja, Allah memilih kita. Terus yang kedua, Allah menghidupkan kembali rohani kita. Allah membangkitkan kembali rohani kita. Akhirnya ketika kita dengarkan Injil, itu kita menjadi semangat. Ya. Kita seperti, ada orang kan gak respon terhadap Injil. Kita sampaikan Injil berkali-kali, biasa aja. Ya. Malah kadang-kadang kalau kita bicara Injil, itu Injil terus, bosan. Ini bagus, ajak kita makan dong. Ya. Kalau makan lebih semangat ya. Nah, itu kalau sampai orang itu hanya makanan yang dipikirin, hanya harta yang dipikirin, dia nggak mikirin kerohaniannya. Nah, orang itu belum menjamah Tuhan, saudara. Orang itu belum dapat anugerah, makanya sampai sekarang menolak. Ya, Injil disampaikan, malah dia pikirannya di di mall. Wah, ini kok ibadah belum selesai nih. Pikirannya pasti, wah, bakso bulat-bulat begini enak juga nih. Nah saudara, ini yang membuat berbeda. Kenapa ada orang begitu semangat terhadap Tuhan? Kenapa ada orang begitu malas terhadap Tuhan?
itu karena anugerah yang membuat perbedaan. Jadi kalau sampai saudara percaya, kalau sampai saudara setia, kalau sampai saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu karena Allah beranugerah dalam hidup saudara. Bukan karena saudara percaya sendiri, bukan karena Anda sendiri, tapi karena Allah yang bekerja secara luar biasa di dalam hidup kita. Makanya saya bilang saudara, inilah harta yang paling besar. Inilah harta yang paling besar. Uang bukan harta yang paling besar, tapi harta yang paling besar di mana kita mendapatkan anugerah keselamatan daripada Allah. Halo, amin. Inilah saudara yang harus kita pahami, dan ini yang harus kita perhatikan. Kita sampaikan kepada banyak orang di sekitar kita. Karena banyak orang, saya bilang tadi, banyak orang hanya tahu tentang ikut Tuhan dapat berkat. Ya, ikut Tuhan pasti ekonomi akan dirubah. Saudara, ekonomi dirubah atau tidak itu nggak persoalan, saudara. Ketika ekonomi kita juga misalnya merosot, di sana juga Allah bekerja. Amin. Allah akan memelihara orang-orang yang kekurangan. Jadi bagi anak Tuhan itu bukan, makanya Paulus berkata, bagiku aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Bagiku tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, jadi saudara, buat kita anak Tuhan itu bukan harta dunia ini yang penting, tapi buat kita anak Tuhan yang penting adalah keselamatan jiwa kita. Kalau sampai Allah memilih kita, sampai kita percaya, berarti kita dapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah. Ya saudara, pelihara anugerah yang saudara miliki, melayani Tuhan selama masih hidup, supaya ketika kita nanti masuk dalam surga, kita akan mendapatkan upah yang besar. Ya, berikanlah apa yang Anda bisa beri hari ini, jangan ditahan-tahan. Apa yang Anda bisa beri, kemampuan Anda berikan, uang Anda berikan, tenaga Anda berikan, waktu Anda berikan, talenta-talenta yang Anda punya, itu semua akan diperhitungkan di dalam kerajaan. Firman Tuhan berkata bahwa jadilah kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kita berbuat baik bukan supaya kita masuk surga, kita berbuat baik itu karena tujuan kita, itu tujuan kita diselamatkan. Dan kalau kita buat baik, kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka saudara nanti dalam kerajaan kita akan dapat kedudukan di dalam surga. Ya, oke saudara, itu aja kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada kesempatan ini. Kita angkat pujian kita lagi saudara, yang tadi lagu rem yang tadi, lagu kalau tadi sebelum firman, yaitu Tuhan jadi manusia, diam di antara kita. Dan juga saudara, kita akan persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Nanti untuk perjamuan kudus, untuk membagikannya, saya minta tolong Bu Lasma dan Ibu Penny. Tuhan jadi manusia,
Mari saudara kita berdiri semuanya. Kita akan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus ini lambang dari tubuh Yesus dan darah Yesus, di mana tubuh Yesus, saudara, dihancurkan ya untuk menanggung segala dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, dan juga darahnya untuk menyucikan kita dari segala dosa. Jadi saudara, ini bukan benar-benar tubuh dan darah Yesus, ini hanya lambang. Ya, ini lambang kita mengingat karena Yesus sudah mati buat kita dan Dia telah tercurah darahnya buat kita. Itu artinya Dia sudah membayar segala dosa kita, dan itu artinya bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Saudara, kita tidak akan dihukum lagi karena penghukuman sudah berlangsung buat kita oleh hukuman Yesus di atas kayu salib. Kita sudah bebas dari hukuman. Kita 2 kali dihukum. Kita cukup sekali dihukum melalui kematian Yesus. Dengan itulah kita berdiri dalam iman akan anugerah keselamatan Yesus itu menjadi keselamatan bagi kita semua. Saudara, dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan rotinya. Silakan angkat roti dengan tangan kanan saudara ke atas. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari silakan makan. Ya, silakan saudara angkat cawan ke atas dengan tangan kanan saudara. Cawan ini adalah lambang dari darah Yesus. Ya saudara, dengan darah Yesus kita menjadi bersih, karena darah Yesus adalah darah yang bersih. Tidak ada dosa, tidak ada noda di dalam. Dan itulah darah yang melayakkan kita berkenan di hadapan Allah. Allah tidak melihat kita, tapi Allah melihat darah Yesus yang telah membasuh diri kita. Itu yang melayakkan kita, yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Kalau melihat dari perbuatan kita, tidak mungkin kita bisa selamat. Tapi kalau kita melihat pada anugerah, pasti kita bisa selamat. Saudara, perhatikan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari silakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami berjumpa kasih karunia. Haleluya. Oh haleluya. Darah Yesus. Terima kasih. Selalu padamu. Haleluya.
pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengingatkan kembali Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena pengorbanan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu senantiasa hidup Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti Tuhan bahwa biarlah anugerah-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, pakai lebih lagi. Sebentar Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kami rindu apa yang kami berikan, kami boleh pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan.